Kutabul wahyi, yang dipercaya Nabi menulis wahyu, mencatat wahyu, Zaid bin Thabit dan kawan-kawan. Mungkin dengan Nabi nggak ada hubungan famili, bukan keluarga dekat, tapi memang profesional. Dia teliti dalam khotnya, dan tulisan Quran sampai sekarang nggak ada yang salah. Dia juga yang dipercaya Abu Bakar, Zaid bin Thabit, untuk melakukan proyek besar Tadwinul Mushaf, membukukan Al-Quran. Lalu ketika di zaman Sayyidina Utsman, Quran ingin diperbanyak menjadi 6, disebar ke beberapa kota. Lagi-lagi tim yang dipercaya juga Zaid bin Thabit. Bahwa tulisan Zaid bin Thabit, Mushaf Utsmani, 100% akurat, 100% valid, karena sampai sekarang Mushaf Utsmani yang dikutip jadi mushaf seluruh dunia ini, itu satu huruf pun nggak ada yang salah. Berkali-kali kami sampaikan, rumus angka saja di Quran Mushaf Utsmani, cara menulis bismillah langsung baksin tanpa ditulis alifnya, padahal aslinya biismillah, aslinya biismillah, tapi membaca maupun nulisnya langsung bismillah. Apa rahasianya? Ternyata rahasia menulis bismillah tanpa alif. Tapi kalau iqra bismi rabbika, alifnya masih ditulis. Bismillah itu ketika alif nggak ditulis, maka jumlah hurufnya 19. Jumlah surat Quran 114. Ditutup dengan surat An-Nas ayatnya 6. Jumlah huruf bismillah 19 kali 6 jumlah ayatnya surat An-Nas sama dengan 114 jumlah suratnya Al-Quran. Enggak ada yang selegenji, akurat banget. Nabi benar-benar memilih orang karena keahliannya, karena keilmuannya, karena skillnya, bukan karena nasabnya, bukan karena apa-apa, tapi ya memang full karena kemampuannya, plus karena kejujuran. Surat Fatihah, Maliki dibaca panjang, tanpa ditulis alifnya. Alifnya enggak ditulis, tapi bacanya panjang. Ternyata sirinya, jumlah huruf Fatihah kalau alifnya ditulis 153 huruf. Kalau alif enggak ditulis Maliki itu, jumlah hurufnya 152. 152 sama dengan 19 kali 8. 19 kali 8, 152. Dan Fatihah itu harus dibaca setiap rakaat. Kalau 17 rakaat ada satu aja rakaat kau enggak baca Fatihah, sholatmu enggak sah, kecuali jadi makmum masbuk, makmum yang telat. Fatihahnya nurut imam. Fatihah wajib dibaca, dan Fatihah menentukan sah tidaknya sholat. Sholat menjadi kunci surga. Miftahul jannati as-salatu, di kitab Ihya. Kunci surga itu sholat. Dan jumlah pintu surga itu 8. 8 itu hasil 152 jumlah huruf Fatihah dibagi 19, jumlah hurufnya bismillah sama dengan 8, dan 8 itu juga jumlah pintu surga. Miftahul jannati as-salatu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu-satunya surat yang mungkin nilainya, derajatnya hampir imbang dengan suratul Fatihah, hanya surat Yasin, meskipun dengan label beda.
Fatihah dengan label Ummul Quran, Yasin dengan label Qalbul Quran. Jantungnya Quran, inti Quran Yasin. Induknya Quran surat Fatihah. Dua surat itu hampir sama. Ternyata juga ketemu di angka. Fatihah ayatnya 7, surat Yasin diawali huruf ya dan sin, dan jumlah huruf Yasin di surat Yasin ada 133. 133 sama dengan 19 kali 7, pas. Halo? Yang terakhir agak godak-gadik maduk. Orang NU suka baca surat Toha biar anaknya nanti kalau lahir ganteng, niru Nabi Muhammad SAW. Atau surat Yusuf. Surat Toha diawali huruf to dan ha. Mengapa? Ternyata jumlah huruf to dan ha di surat Toha 171 huruf. Angka 171 sama dengan 19 kali 9. 9 bintangnya NU. Kalau ini otak-atik madok ini. Luar biasa si Zaid bin Sabit menulis mushaf, hurufnya enggak salah, khatnya enggak salah, sampai jumlahnya itu juga tidak salah. Nabi benar-benar mengedepankan ilmu, keahlian, melarang kita merujuk mengembalikan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Idza wussital amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kata orang Malang punya nggak entos kau serai tugas, ya mesti rusaklah kiamat. Tunggu kiamatnya. Nah, kita semua NU Darussalam harus tiru sunnah ini, kedepankan ilmu. Kalau kita punya penyakit, maaf harus bolo. Yang enggak bolo, pinter kayak apapun, buang. Harus bolo. Yang enggak bolo, pinter kayak apapun, buang. Itu sudah tanda-tanda kiamat. Antadiris, kalau sampai NU misalnya, kader yang top-top banyak dibuang karena dianggap bukan boloni. Sementara Al-Irsyad merekrut kader yang top-top. Syiah Ijabi merekrut kader top-top. Muhammadiyah merekrut kader top-top. Partai beda enggak masalah, bolo partai sana enggak masalah, asal Muhammadiyah bolo. Sementara di NU Gus Enjang buat duduk bolo, ya Sakroni buat duduk bolo. Lah kalau orang-orang top-top profesional kau buang, satu, tidak meneladani contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan kalau suatu saat SDM organisasi lain lebih unggul daripada SDM yang ada di NU, lalu bermodal SDM top-top itu, lembaga-lembaga orang lain top-top juga karena didukung SDM yang top-top. Sementara lembaga kita sulit diangkat. Emang SDM-nya juga ya jangan salahkan orang lain, salah NU sendiri, nggak meneladani kanjeng Nabi. Sampai Nabi itu mengatakan tegas, innama buistu mu'alliman, sungguh saya diutus untuk menjadi pendidik. Tugasku diutus di dunia untuk menyebarkan ilmu. Dan ilmu ini yang bisa diwarisi umat. Nabi ganteng pol ke Sakroni. Kalau Marzuki suruh mewarisi gantengin Nabi, ya nggak bisa lah.
pena sama wasumur minyak. Nabi fisiknya sempurna, keringatnya harum. Kalau itu Marzuki suruh mewarisi yang nggak bisa. Wong keringat saya ketutnya nggak karu-karuan. Tapi kalau Nabi mewariskan ilmu, siapapun suku apapun berpeluang untuk menjadi ahli warisnya Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama mereka yang berilmu itulah orang-orang yang mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi. Meskipun non jauh di sana, perbatasan dengan Ciamis, Kiai. Mana perbatasan Ciamis itu? Napa Kiai? Kecamatan apa Kiai? Majenang. Yang gunung pisan. Tapi wong ya berilmu. Dialah pewarisnya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita semua pondok ini harus berbasis keilmuan. Jangan sampai membuat lembaga tidak berbasis keilmuan. Sulit membangun peradaban maju tanpa SDM yang top-top. Sulit membangun peradaban maju yang kalau maju kita bisa mengatur orang lain. Kalau maju kita bisa mewarnai orang lain. Sulit membangun peradaban tanpa ilmu. Orang ahli wirid, ahli tahajud, bodoh, nggak bisa menguasai perusahaan, nggak bisa menguasai kampus, nggak bisa menguasai pertambangan. Tapi maaf mungkin orang tidak sholat, tapi punya ilmu tentang pertambangan, ya dia yang menguasai pertambangan. Nggak bisa membangun peradaban tanpa ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya matur kepada Gus Enjang, kepada Pak Mudhofi juga. Nanti SMP ini harus SMP unggulan. Tapi tetap saya minta minimal 2,5%. Kalau unggulan identik dengan agak mahal punyanya. Nggak mungkin unggulan tanpa merekrut guru yang top-top. Nggak mungkin guru yang top-top kita pacu, kita cambuk untuk bekerja maksimal kalau BBM-nya nggak full tank. Apa ini? Ngerti nggak? BBM harus full, bahkan jangan pertalite, tapi apa? Ya pertamax lah. Harus digaji cukup. Guru SMP sini rekrut yang IP-nya 38 ke atas, berkepribadian baik, berintegritas, tidak mencela-mencele, tidak berpikir ambivalen, lurus, konsisten, konsekuen, tentu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bahasa Inggris harus top, kalau fisika harus top, kalau kimia harus top, dengan SDM begitu, dan diisi bensin cukup, minimal syahriahnya alal akol salasa. Alal akol salasa. Nah, suasana kelasnya ber-AC. Kelasnya jangan banyak-banyak. Lalu ada kamar mandi dalam yang ada sedot angin biar nggak bau. Ini modern ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lantainya jangan tekel biasa, minimal granit. Wong namanya kelas unggulan. Dan ada kulkas. Kulkas itu terprogram. Kelas itu 20 anak misalnya. Di kulkas itu hari apa? Ada susu isinya 20 plus 1 gurunya.
Nanti hari apa? Kacang hijau. Hari apa lagi? Sule, susu kedel, dan segala macamnya. Enggak mungkin ini dipacu anak-anak. Kalau nutrisi enggak cukup. Lah nutrisi ada di makanan-makanan yang tak sebut itu tadi. Anak kalau nutrisinya kurang, dijak mikir 1 jam ngantuk sudah. Tapi kalau nutrisi cukup, mau diajak kajian 2 jam ya melek saja. Memang nggak mungkin kita pengen ngetop tanpa gizi cukup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini gambarannya kayak begitu. Gurunya top, gaji minimal berapa tadi? Gaji minimal 3 juta. Nah, wali santri kita panggil, kita ajak fair-fairan saja. Pak, Bu, sekelas kami harus nggaji guru sekian. Untuk nggaji tok butuh sekian. Plus dana operasional, penambahan gizi bla bla sekian. Plus kami harus saving. Saving untuk keperluan amil ini. Amil itu setidaknya ya 1/8. 2,5%. Total setiap bulan untuk gaji ini, plus saving 2,5%, setiap bulan harus segini. Digotong royong anak 20, yang 1 yatim sedekah sampean semua. Yang 2,5% tadi loh. Lah monggo dihitung, plek. Berarti SPP 1,7,5. Oke. Saya yakin zaman segini, yang ekonomi nggak terlalu sulit. Asal pihak manajemen fair, open, transparan, amanah pol, hasilnya juga nyata, orang mesti mau. Yang orang jadi males itu kalau kita tertutup. Orang tua nggak dilibatkan dalam perencanaan. Khawatir dia kalah-kali ya mesti nggak mau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Targetnya bla 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 bla. SMA kami punyai yang tahun ini, kami menerima sedikit sekali. Ini lulus sekitar 29. Tapi insya Allah 100% masuk ke PTN. Masuk ke perguruan tinggi negeri, Brawijaya, UM, ITS, UNER, dan 1 masuk di kedokteran. Nah, ketika sudah begitu, tentu kepercayaan umat naik. Kalau kepercayaan umat naik, maaf, ya kita bisa, bukan jual sebetulnya, tapi memang nyata untuk meningkatkan kualitas, butuh tambahan biaya. Nanti kira-kira ke depan pokoknya berbasis ilmu. Dan pesantren sini itu sangat berbasis ilmu. Beberapa pesantren yang lain pemegangnya harus keluarga dalam. Meskipun nggak master, nggak doktor. Tapi di sini itu ya dalam ya doktor. Ada unsur qorobah dan ada unsur profesional. Bagus. Di Lirboyo menyadari itu karena ada ma'had ali. Gus-gusnya sekarang pada doktor. Gus Ahmad Kafabi baru selesai doktor sudah. Gus Adib bin Kiai Anwar Mansur juga doktor. Win Tulungagung. Gus Reza juga doktor. Sekarang rektor Tribakti. Mau serahkan orang luar, khawatir dibawa kemana-mana. Kalau serahkan orang dalam, nggak memenuhi syarat, nanti kena akreditasi turun, bermasalah juga. Nah, sini monggo tetap dalam, biar nggak kemana-mana, tapi dalam yang berbasis ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kita berakidah benar karena ilmu.
Ibadah kita benar karena ilmu. Pekerjaan benar juga karena ilmu. Andai orang itu kaya plus berilmu, alhamdulillah. Andai orang itu ganteng, cantik plus berilmu, alhamdulillah. Andai orang itu bernasab, bahkan nasab Rasulullah SAW, plus berilmu, alhamdulillah. Tapi kalau tanpa ilmu, nggak boleh mengedepankan nasab mengalahkan ilmu. Nggak boleh mengedepankan pangkat, harta mengalahkan ilmu. Tetap harus ilmu paling depan. Beberapa waktu lalu Indonesia kena penyakit, orang pinter pol itu malah dibuang. Dahulu Habibie yang super cerdas, sulit sekali kembali ke Indonesia karena khawatir nyaingi yang ada. Akhirnya dia lama di Jerman. Pas istri kami bunyanyi ke Thailand, ternyata Thailand maju pertaniannya, rekayasa genetika mengoplos bibit. Mereka punya jambu besar enak, mereka punya nangka besar enak, mereka punya durian besar juga enak. Itu hasil rekayasa oleh anak-anak Indonesia, alumni IPB. Sayangnya kadang yang pinter banget begitu, kalau daftar di sini malah ditolak, khawatirnya ini yang dalam. Itu penyakit kita. Ainun Najib, anak Ibnu Gresik, Kecamatan Bunga, top ahli IT luar biasa, merancang macam-macam bisa aja, aplikasi macam-macam dia bisa menciptakan. Namanya Ainun Najib, anak NU Ibnu Gresik. Di Indonesia malah nggak diterima, khawatirnya ini ngancam yang lama. Akhirnya negara ini terbuka, oke, kami ditolak di sini, daftarlah di Singapura. Orang Singapura, Indosat cerdas, ada anak pinter banget, ambil dan bisa bikin macam-macam sudah. Si Ainun ini kerja untuk Singapura. Indosat servernya di Singapura. Setiap hari kita beli paketan, itu sekian persen duitnya lari ke Singapura, kali jutaan pengguna. Sungguh Singapura kaya karena punya Ainun Najib. Bodohnya kita, orang pinter malah kita buang, khawatir menyaingi. Semoga kita enggak punya penyakit itu. Darussalam enggak boleh punya penyakit itu. Nahdlatul Ulama enggak boleh punya penyakit itu. Kalau kemarin sedikit agak terjangkit penyakit itu, semoga lekas sembuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahaya. UIN negara membiayainya sama, tapi ada UIN level atas, ada UIN level tengah, ada UIN level bawah. Bukan karena beda fasilitas, bukan karena beda bangunan, bukan karena beda biaya atau anggaran, tapi beda kualitas dosen. Siapapun yang merekrut, mengajak orang-orang yang berilmu, maka dialah yang akan menjadi maju. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah kami di Malang, ada yang dulu di Poltek Malang, lalu ambil di S2 Korea, itu mampu menemukan alat untuk menangkap tokoh Syamsiyah.
energi listrik tanpa harus pakai panel-panel. Cukup pakai kertas kayak hitam biasanya untuk foto itu, apa namanya itu? Film, kertas film. Kami nggak tahu modelnya. Pakai itu tok mampu menangkap sinar matahari, dan dari itu karena mampu menyimpan sinar, malam dibuat nyalakan lampu bisa. Di mana dia sekarang? Diambil Swedia. Di sini ngurus hak paten sulit. Mesti oyo-oyoan. Ini orangnya siapa? Nanti gitu sih. Kita itu punya penyakit kayak begitu. Halo. Halo. Ayo kalau benar-benar meneladani Hadratus Syekh, meneladani Nabi, sungguh benar-benar beliau mengutamakan ilmu. Saya lihat almarhum ambil menantu Enjang ini. Kita lihat juga enggak terlalu ganteng ya, Enjang itu. Desa lagi. Patuknya nonong lagi. Tapi tetap saja diambil oleh kiai karena keilmuannya. Ini teman kami yang dari Sumatera ini, yang nggak terlalu ganteng juga, tapi berilmu plus bisa silat. Ambil juga. Nah kita nanti kalau nyari mantu, ya gitu aja lah. Pokoknya pinter, sehat, berakhlak, udah ambil. Ganteng alhamdulillah, tidak jelek alhamdulillah. Apa itu tadi? Keliru ngomong. Ganteng alhamdulillah, tidak jelek juga. Pokoknya utamakan ilmu. Beberapa pondok yang ambil menantu kena penyakit hubbud dunya. Santri pinter, alim, sudah bisa membalah ihya, hanya karena melarat, nggak diterima jadi menantu. Dia pilih ambil menantu yang kaya, tapi nggak bisa ngaji. Ketika mbah yainya wafat, anaknya kebetulan nggak siap, menantunya pun nggak bisa, ya pondoknya ikut almarhum. Kiainya mati, pondoknya ikut mati. Sungguh Darussalam itu mbah yai kapundut, pondok jalan. Karena anak siap, menantu juga siap. Pokoknya ilmu. Lirboyo eksis terus. Anaknya alim, menantunya juga. Lirboyo itu ambil menantu nggak harus kaya. Pokoknya alim. Yang tak ambil menantu Gus Ilmi, itu anak seorang janda Surabaya. Yang tak lihat bukan kaya atau enggak kaya, tapi memang pinter baca kitab. Pokoknya rumusnya ilmu. Insya Allah lanjut. Tapi kalau sudah rumusnya pakai calon DPR, siapa yang dipilih? Fulan, dia hafid Quran. Dia master Al-Azhar, sangat mumpuni di bidangnya, karakternya luar biasa, kiprahnya luar biasa, udah itu aja yang dipilih. Kalau kita milihnya karena faktor ilmu, ya majulah punya DPR top-top. Tapi kalau yang dipilih karena bayar, di Jember itu ada Pak Lurah, koordinatornya maling. Ketuanya maling itu, menang pilihan jadi lurah. Entah dia di gimana dia kok dapat SKTK juga dari kepolisian. Wong ketuanya maling. Dan karena ketua maling duitnya banyak, wong setoran. Halo. Ya rusak mas kampungnya. Wong lurahnya ketuanya maling. Pokok hubbud dunya ra'su kulli khati'atin.
Kalau sudah gila sama harta, kedonyan mengalahkan ilmu, kedonyan mengalahkan prinsip akidah, kedonyan mengalahkan akhlak. Oh, udah. Hubbud dunya ra'su kulli. Semua kebobrokan, kesalahan itu terjadi karena hubbud dunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pejabat sudah digaji cukup, masih juga korupsi. Itu ya karena hubbud dunya. Beberapa guru kalau diatur cukup, sertifikasi dinikmati, disyukuri, diatur duit cukup. Cuma karena kurang, karena hubbud dunya. Sekarang di Jawa Timur banyak guru kurang fokus di bidang taklimnya. Yang dipikir itu berkah saja. Yang dipikir itu pelaporan aja. Sehingga kurang peduli terhadap taklimnya. Akhirnya anak-anak kurang pinter. Karena guru mikir pemberkasan, mikir gimana naik, gimana memenuhi itu. Harus ngajar berapa itu. Yang dipikir itu. Akhirnya kualitas pengajarannya menurun. Dan anehnya, ketika akan ujian, itu dibuat tim sukses, bukan tim sukses pengayaan materi. Ada program intensif mukatsaf, bukan, tapi tim sukses kong kali kong dengan sekolah lain. Anak-anak kita ujiannya sekolah sana, anak-anak sana ujiannya sekolah sana, anak sana ujiannya sekolah sini. Tahu mereka antar guru. Mohon yo, yang sana tolong agak merem dikit-dikit. Ya, kami agak merem dikit-dikit. Namanya juga menjaga tapi enggak terlalu dijaga. Anak-anak nyontek. Secara zahir lulus, iya. Tapi ketika anak-anak itu daftar di perusahaan-perusahaan top, daftar di nikel, daftar di smelter, itu butuh orang yang memang skillnya mantep. Daftar di privat, enggak sembarang pelamar diterima. Itu butuh orang yang skillnya luar biasa. Apa yang terjadi? Di Malang ada kampus top, itu kena blacklist dari banyak perusahaan. Alumni dari kampus itu nilainya top-top, tapi ketika kerja di situ kinerjanya tidak baik. Berarti dulu nilainya ngaji, ngarang biji. Nilai 3, nilai 3 plus, nilai A plus, itu tidak menggambarkan kemampuan yang sebenarnya. Ketahuannya pas kerja, loh IP-mu setinggi itu kok kemampuanmu kayak begitu. Berarti di kampus ada manipulasi. Kelihatan berilmu tapi enggak berilmu. Tetap saja kana yakunu konangan, akhirnya kena blacklist. Kampus itu terus jumlah mahasiswanya ya turun karena nggak dipercaya lagi. Pokoknya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen sukses dunia, ilmu, sukses akhirat, ilmu, sukses dua-duanya ilmu. Dan ke depan monggo kita persiapkan generasi kader SDM yang benar-benar berakhlakul karimah, ber-NKRI harga mati, nasionalis sejati, sehat zahiran wabatinan, plus benar-benar pinter. Kalau yang disediakan sini, yang kayak saya gambarkan itu, maka 20 tahun dari sekarang akan ada doktor-doktor alumni sini luar biasa. Mereka lah nanti yang akan jadi staf ahli.
Mereka lah nanti yang akan jadi menteri. Mereka lah nanti yang akan jadi dosen, jadi dekan, jadi doktor, jadi apalah, di Unsud, di UIN dan di mana-mana. Selagi kita yang menang dalam berlomba-lomba menyediakan SDM kita lebih unggul dari yang lain, maka ke depan yang megang pos-pos penting ya tetap dari kaum kita Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, NKRI, harga mati. Kalau sampai kita kalah bersaing di dalam SDM dan kualitas, maka ketika para dosen di Unsud orang lain, ya jangan menangis. Memang kita kalah kualitas. Dan ketika yang terekrut orang lain, lalu setelah 20 tahun, dekannya mereka, rektornya mereka, emang mereka juga lebih bermutu. Pokoknya harus kadang pakai lobby-lobby itu bisa. Kurang pinter dikit di lobby-lobby masuk. Kurang pinter dikit di lobby masuk. Apalagi yang ngelobi kiai gede, menterinya ya sungkan. Akhirnya kepaksa diterima, tapi kemampuan di bawah standar. Nah, dengan orang-orang kayak begitu itu loh, akhirnya negara itu sulit maju. Wong kadang rapat saja main game. Rapat DPR penting itu loh, main game, video callan dengan siapa, payah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya beberapa kali di Palu, terus di Morowali, di sana ada smelter nikel. Perusahaan ini terpaksa ambil tenaga dari Cina sekitar 30.000 dari Cina. Dan kita nggak boleh menyalahkan mereka. Perusahaan ini harus standar ISO. SIO itu apa namanya? ISO ya? Supaya kualitas ekspornya diterima kemana-mana. Untuk punya produk yang kualitas ekspor, maka harus dikerjakan oleh karyawan SDM yang terlatih. Lah di Indonesia masih jarang anak-anak alumni SMK atau Poltek dengan kualitas skill yang mereka harapkan sesuai dengan standar mereka. Akhirnya mereka terima orang asing. Dan ketika mereka terima orang asing, terus dinarasikan seakan-akan, wah awas Cina komunis PKI, awas Cina komunis PKI. Salah kita. Ada penambangan nikel luar biasa, ada smelter nikel luar biasa. Kenapa kita nggak membuat SMA smelter? Kok SMA? Nggak membuat SMK smelter? Harusnya sudah beberapa tahun sebelum itu Indonesia sudah membuat kurikulum SMK Prodi Smelter. SMK kok Prodi? Apa kalau SMK itu namanya? Jurusan. SMK jurusan nikel. SMK jurusan emas. SMK jurusan apalah. Kita nggak punya SMK itu. Cina punya. Akhirnya SDM-nya banyak diambil dari kita, kalah karena juga kalah di bidang ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lama ini saya bermalam di hotel sekitar Demak. Hotel yang kebetulan agak murah ini. Isinya hampir full karyawan Cina. Agak sedikit bahasa Inggris bisa dikit-dikit, saya tanya, gimana zaman bekerja? Di Batang. Batang ini proyeknya Indonesia. Proyek Presiden Jokowi itu. Tapi toh nggak bisa menolak karyawan asing.
Karena bidang-bidang tertentu butuh skill tertentu yang Indonesia belum punya. Pokoknya harus ilmu. Anak-anak sini, ini anak-anak mana ini? Yang belakang ini. Kuliah apa? Oh kuliah, tak kira SMA. Tak minta IP-nya nggak boleh kurang dari 3,8. Siap apa enggak ini? Dan itu harus IP asli orisinil. Nggak pakai nyontek-nyontek. Asli kemampuan sampean. Ketika IP-nya segitu ya memang segitu. Kalau bisa seperti itu, maka adik-adik akan sangat mudah untuk lulus S2 LPDP atau banyak tawaran-tawaran beasiswa. Dan begitu keterima di S2, jangan sia-siakan kesempatan itu. Belajar yang super sungguh-sungguh. Ini bahasa Inggrisnya sudah 600 apa belum? Belum. Ada TOEFL tening. Ujiannya di sini. Harus. Sampean kalau di bawah 600, kalaupun keterima S2 ya S2 dalam negeri. Kalau S2 luar negeri harus 600 bisa lebih. Harus sampai Flontle. Nah, ketika adik-adik berkesempatan S2 di Australia di mana-mana, di sana fasilitas lengkap, perpustakaan juga lengkap, profesor ada, pengen nanya apapun bisa. Lalu sekalian ambil S3 ke sana. Ketika Darussalam melahirkan doktor-doktor kayak begitu, maka insya Allah 15 tahun dari sekarang, rekrutmen dosen UNSUD itu alumni Darussalam. Rekrutmen UGM itu alumni Darussalam. Dan ketika sudah begitu, maka Darussalam benar-benar rahmatan lil alamin, mewarnai di mana-mana. Quran menggambarkan sosok yang benar-benar ideal, yang diharapkan Quran. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Satu perumpamaan idealisme yang luar biasa yang didambakan Quran. Itu kayak pohon, batangnya, akarnya kokoh menghunjam di dalam tanah. Dia punya prinsip, dia punya moral, dia punya mental, attitude-nya bagus, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, sholatnya rajin, asluha sabit. Tapi meskipun prinsip kokoh menancap di dalam tanah, wa far'uha fis sama, hal itu tidak menghalangi dia untuk terus berkembang menjulang tinggi. Tahu-tahu sampai London, seperti yang pertama ini. Tahu-tahu sampai Belanda, tahu-tahu sampai mana. Dan ketika sudah berkebah kemana-mana, punya akidah, punya iman, punya akhlak, punya keikhlasan, plus punya ilmu, dia siap memberikan buahnya kepada siapapun. Tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Dia siap memberikan buahnya kepada siapapun. Saya tadi ngomong ke Gus Enjang, ini suatu saat sini perlu bikin semacam bimbel. Bukan bimbel yang harus di sini. Lembaga milik Darussalam, bimbel, dia merekrut calon guru-guru bimbel yang ahli matematika plus ngaji, bahasa Inggris plus ngaji, fisika plus ngaji, biologi plus ngaji, dan yang lain-lain. Lalu kita profil, kita unggah
Kita umumkan ke masyarakat, masyarakat yang butuh layanan privat, Darussalam siap ngirim. Yang dikirim anak-anak yang akhlaknya bagus dan pinter, sehingga pengguna jasa itu puas. Privat dari fulan mung iso matematika tok, tapi privat dari Darussalam matematika top, akhlaknya top, ngajinya juga top. Perlu ada semacam apalah, nggak tahu namanya. Jadi ini menseleksi, merekrut, menseleksi, lalu memasarkan juga. Nah sekaligus karena kita profesional, ya ada harganya, nggak apa-apa. Sekali pertemuan alal aqal 50 misalnya. Kalau di Malang yang agak profesional 100 sekali pertemuan. Dan itu laris karena imbang dengan hasil. Terus pihak manajemen pakai rumusnya asnaf 8 punyai. Amil itu berhak 1/8, 12,5%. Nah mereka-mereka yang nyun sewu dapat bisaroh dari masing-masing titik, itu mereka bayarnya pakai transfer langsung ke pihak manajemen. Manajemen motong 12,5% haknya amil. Di sini dilayani keilmuannya, sampai yang di rumah-rumah pun juga dilayani keilmuannya. Pendek kata, nggak ada titik yang terlepas dari Darussalam dan tetap dengan ciri berilmu dan berakhlak. Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang dicontohkan Kiai Hariri Sofa bukan hanya semangat ilmu, tapi juga akhlakul karimah. Saya sangat tahu beliau, tawaduknya luar biasa. Saya ini tentu jauh lebih muda, tapi karena kontaknya beliau ngantar putranya ke saya, atau nyambangi, yang lebih sepuh, lebih alim, beliau tetap bersikap kami sebagai wali santri, sowan kepada gurunya anak saya. Harusnya saya yang cium tangan, karena lebih sepuh, lebih alim. Tapi beliau tetap saja pakai tawaduk, pakai andap asor. Sungguh pinter tanpa ilmu, pinter tanpa akhlak, tanpa adab, orang muak. Tapi adab tanpa ilmu, orang juga tertipu. Yang sempurna ya adab, ya ilmu, ya adab. Ada orang pinter banget, tapi cacat moral di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin nggak dipakai khutbah Jumat. Ada orang pinter banget alim, tapi ketahuan bayar, maru nggak bayar. Nggak kira dia suruh jadi imam. Orang dipercaya dan akhirnya kangge di tengah-tengah umat, ilmunya manfaat barokah. Itu nggak hanya bermodal pinter, tapi juga berakhlak, nggak punya cacat moral. Mohon anak-anak Darussalam, meskipun nggak ada siapa-siapa, jangan pernah curang. Meskipun nggak ada siapa-siapa, jangan pernah nyolong. Pastikan makan bayar, di warung bayar, ada pengawas atau tidak, jangan langgar aturan. Sampai mondok di sini 4 tahun, 5 tahun. Selama 5 tahun, sip, nggak punya cacat moral. Khidmahnya kendalam luar biasa. Bosonya luar biasa. Adabnya juga luar biasa. Nah, kebetulan tamat, ngelamar di sini. Begitu ngelamar ngadep punyai, kesan punyai, wow kowe tondok, yang ada di punyai, ini akhlaknya luar biasa, khidmahnya luar biasa. Punyai nggak berpikir banyak, enak wes ngajar kini enak.
Tapi lek ning kene tahu konangan nyolong, tahu konangan gendaan akhirnya digundul. Cacat moral pas mondok di sini. Lari ke luar negeri, tamat S2, pinter, IP 4,00, ngelamar di sini. Begitu ngelamar, tahu yang ngelamar sampean, itu nggak dilihat nilainya 4 atau apa, ini nyolongan gitu. Buyar sudah, habis masa depanmu. Jangan kau bunuh masa depanmu dengan cacat moral. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siap apa enggak ini? Siap mbak-mbak ini? Siap ya? Harus. Akhlaknya baik, andap asor, terus ojo kemayu. Apa kemayu? Apa? Ya melihat Bunyai tampilnya juga biasa. Ning Hilya, Ning Nelly, semua tampilnya juga biasa, nggak aneh-aneh. Gus tampilnya juga biasa. Ya santri nggak usah lah glowing. Ngapain wong dari dalam saja tampil biasa, samenin dalam juga enggak, pinter juga enggak, glowingan terus saya. Ojo kemayu. Apa kemayu? Enggak baik itu, enggak baik. Tampil apa adanya. Kami punya anak, Ning Sofi, sekarang jadi dosen kedokteran. Lulus S2 kedokteran nilainya hampir 4, 3,9. Itu loh, wajahnya ya biasa-biasa, bajunya juga biasa-biasa, dandanannya juga biasa-biasa. Adiknya Hafidhoh, kuliah di Brawijaya, IP utuh 4,00. Itu juga biasa-biasa, nggak pakai apa ini, nggak pakai yang aneh-aneh. Pede karena keilmuannya, pede karena kepinterannya, pede karena keunggulannya, dan cantik karena memang nggak punya cacat moral. Kalau semen bodoh punya cacat moral, meskipun gelang 15, ya tetap jelek, nggak jadi cantik. Sekali lagi, jangan rusak masa depanmu dengan melakukan sesuatu yang membuat kamu cacat moral.